Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Yosi. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sel, yaitu tentang perpindahan zat melewati membran plasma. Terlebih dahulu kita kenal plasmalema atau membran sel. Membran sel mempunyai sifat permeabel. Permeabel berarti membiarkan sesuatu untuk melewatinya. Membran plasma bersifat selektif atau semi-permeabel. Fosfolipid bilayer permeabel terhadap molekul non-polar yang larut dalam lemak, molekul-molekul kecil yang stabil seperti air, oksigen, dan karbon dioksida, tetapi fosfolipid bilayer tidak permeabel terhadap molekul-molekul besar yang tidak larut dalam lipid dan ion seperti H+ dan Na+. Jenis transportasi melintasi membran plasma. Zat terlarut bergerak melintasi membran plasma oleh dua proses utama, yaitu transport pasif yang tidak membutuhkan energi dan transport aktif yang membutuhkan energi. Transport pasif dibedakan atas difusi sederhana dan difusi yang difasilitasi atau dibantu oleh protein pembawa. Kemudian secara osmosis. Ini adalah 3 bentuk transportasi melintasi membran plasma. Transport pasif, perpindahan zat yang arahnya sesuai dengan gradien konsentrasi atau dari kerapatan tinggi menuju ke kerapatan rendah tanpa bantuan energi dan protein pembawa. Contohnya gula yang dilarutkan di dalam air panas. Transport pasif contohnya yang dalam bentuk difusi sederhana adalah oksigen dan air yang masuk ke dalam sel dan karbon dioksida yang keluar dari sel. Kita lihat ciri-ciri dari difusi sederhana terjadi karena gerakan acak dari ion. Kemudian molekul-molekul memiliki energi kinetik sehingga saling bertabrakan. Lebih banyak terjadi tabrakan pada konsentrasi tinggi dibanding pada konsentrasi rendah. Tabrakan acak dari molekul menyebarkan molekul keluar menuruni gradien konsentrasi. Sedangkan gradien konsentrasi adalah perbedaan konsentrasi zat tertentu di satu daerah dibanding dengan daerah lainnya. Ini adalah contoh dari atau proses terjadinya difusi. Di sini diperlihatkan bagaimana H2O melintasi membran sel. Ini adalah membran selnya. Kemudian yang berpindah di sini yang berwarna biru ini adalah molekul H2O. Transport pasif dalam bentuk difusi difasilitasi, dia tidak membutuhkan energi tapi menggunakan protein transport untuk pindah dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Misalnya glukosa atau asam amino yang masuk ke dalam pembuluh darah pada sel.
Jenis protein transport ada dua, yaitu protein channel atau yang memiliki pori dan protein pembawa yang bisa berubah bentuk. Pengertian dari difusi difasilitasi terjadi karena gerakan molekul melintasi membran plasma, baik dibantu oleh protein pori maupun protein pembawa, tetapi tidak memerlukan energi. Ini adalah contoh terjadinya difusi difasilitasi. Molekul bergerak melalui pori-pori secara acak. Difusi difasilitasi yang dibantu oleh protein pembawa. Dia tidak melalui membran. Ikatannya dan gaya tarik molekul melalui lapisan ganda lipid dan meletaskan mereka kembali di sisi yang lain. Protein pembawa berubah bentuk memindahkan bahan-bahan melalui membran sel. Protein pembawa muatannya haruslah berupa ion. Kemudian pori membuka atau membentuk saluran melintasi membran. Setiap pori atau saluran hanya dapat dilalui oleh jenis tertentu. Kemudian protein pembawa membawa molekul-molekul polar yang ukurannya besar. Sebuah protein tertentu menempel pada sisi pengikatan protein pembawa. Kemudian protein pembawa berubah bentuk membantu molekul melintasi membran plasma. Kita lanjutkan dengan proses osmosis. Osmosis difusi dari air melintasi membran, bergerak dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Ini contoh dari terjadinya osmosis. Ketika sel ditempatkan pada larutan yang berbeda konsentrasi, baik hipertonik maupun hipotonik, terjadi difusi. Kemudian transport aktif. Transport aktif adalah perpindahan zat yang arahnya melawan gradien konsentrasi atau dari kerapatan rendah ke kerapatan tinggi dengan bantuan energi dan protein pembawa. Contohnya adalah proses keluarnya ion natrium bertukar dengan ion kalium. Transport aktif gerakan partikel melewati atau melintasi membran plasma melawan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, dengan bantuan energi dalam bentuk ATP. Transport aktif juga diperlukan protein pembawa khusus untuk membawa molekul dalam atau di luar sel. Transport aktif hanya terjadi pada organisme hidup, contohnya pada aktivitas biologi. Penyerapan garam-garam mineral terlarut oleh rambut akar, penyerapan glukosa dan asam amino oleh sel dinding usus. Transport aktif melawan gradien konsentrasi membutuhkan energi. Transport aktif disebut juga absorpsi. Ini contoh proses pompa kalium natrium. Transport aktif zat bisa saja melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi dengan bantuan ATP. Pada pompa natrium kalium, setiap 3 Na dipompa ke dalam, maka 2 kalium akan dipompa keluar untuk menciptakan potensial.
lanjutkan dengan sitosis. Sitosis adalah transport zat yang melibatkan lepasnya sebagian membran sel. Dapat berupa eksositosis yang terjadi berupa sekresi, ekskresi, dan ekstrusi. Eksositosis adalah pengeluaran suatu bahan atau materi dari dalam ke luar sel. Ini adalah proses eksositosis. Molekul dipindahkan keluar dari sel. Apabila yang dikeluarkan dalam bentuk apabila yang masuk ke dalam sel dalam bentuk cair, maka namanya adalah pinositosis. Pinositosis adalah salah satu bentuk dari endositosis. Endositosis adalah proses memasukkan suatu bahan dari luar ke dalam sel dengan cara melingkupi bahan tersebut. Ini adalah proses endositosis. Contoh dari eksositosis. Perbandingan eksositosis dengan endositosis. Pinositosis apabila endositosis yang masuk adalah cairan. Fagositosis adalah apabila endositosis yang masuk adalah partikel-partikel padat. Tujuan gerakan zat melintasi membran plasma adalah karena sel membutuhkan nutrisi dan oksigen, sel menghasilkan produk limbah yang harus dikeluarkan, dan membran plasma bertugas untuk mengontrol jumlah dan jenis zat yang dibutuhkan oleh sel pada waktu tertentu. Dalam proses transportasi kita mengenal istilah larutan isotonis, hipertonis, dan hipotonis. Isotonis berarti sama, hipertonis berarti larutan A hipertonik terhadap B jika larutan A memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi daripada B. Hipotonis berarti kurang dari larutan A hipotonik terhadap larutan B jika larutan A memiliki konsentrasi yang lebih rendah dibanding zat terlarut pada B. Sekian materi tentang transportasi. Sampai ketemu lagi dalam materi berikutnya.